Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Agung Wicaksono, dosen Politeknik Negeri Banyuwangi pada program studi Diploma 4 Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Dalam kesempatan kali ini, saya mengampu mata kuliah Dasar Manajemen pada semester 1 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Di mana deskripsi untuk mata kuliah Dasar Manajemen ini adalah menjelaskan konsep yang berkaitan dengan pengolahan dan pengaturan organisasi bisnis maupun non-bisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah Dasar Manajemen adalah sejarah manajemen, ruang lingkup manajemen, dasar manajemen, organisasi, fungsi manajemen, perencanaan dalam manajemen, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, kepemimpinan, perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis. Adapun CPL dalam mata kuliah Dasar Manajemen adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional serta dapat memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang muncul pada bidang lingkup ilmu manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan analisis dan keputusan secara teknis terkait kasus di bidang manajemen. Yang ketiga, mampu menguasai konsep teoritis dasar manajemen, fungsi manajemen dalam organisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian dalam manajemen. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menguasai teknik berkomunikasi yang baik itu pun lisan maupun tulisan dalam bekerja dalam sebuah tim. Dalam mata kuliah Dasar Manajemen, saya menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Di mana delivery, bagaimana saya menyampaikan materi dasar manajemen kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu menguasai materi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, interaksi, di mana dalam berinteraksi saya menerapkan metode interaksi langsung atau metode tatap muka, di mana saya menggunakan media PowerPoint. Dan yang ketiga adalah assessment. Dalam mengasesmen mata kuliah Dasar Manajemen, di mana saya ingin melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa menangkap dan memahami materi yang sudah saya sampaikan dengan penilaian sebagai berikut. UTS 25%, UAS 25%, tugas 15%, keaktifan 10%, dan praktikum 25%. Di mana saya sebagai seorang dosen telah memenuhi kewajiban sebagai seorang dosen, yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya terkait metode pembelajaran saya untuk mata kuliah Dasar Manajemen dapat disaksikan pada video sebagai berikut. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.
alangkah baiknya sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa semoga pelaksanaan perkuliahan kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pada kali ini kita membahas terkait masalah organisasi. Nah, sebelum kita memasuki pada materi ini, kita akan mereview sedikit tentang materi yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu terkait masalah definisi manajemen. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih ingat definisi manajemen? Oke, monggo Mbak Novita. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien. Oke, tepat sekali ya. Jadi definisi manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atas sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang efisien. Nah, di sini. Untuk materi kita kali ini terkait masalah organisasi di sini. Konsep dasar organisasi ya. Secara etimologis itu yang dinamakan dengan organum bahasa Latin dan juga organon bahasa Yunani yang berarti adalah alat, anggota, bagian atau badan ya. Adapun 4 macam pendapat tentang organisasi. Yang pertama adalah sekumpulan orang, yang kedua proses pembagian kerja atau adanya aktivitas, yang ketiga interaksi atau kerjasama, dan yang keempat adalah tujuan ataupun sasaran. Nah, ini adalah unsur dasar organisasi. Nah, sehingga ada 4 elemen yang bisa membentuk sebuah organisasi. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang atau sekumpulan individu yang saling berinteraksi ya, untuk menjalankan sebuah aktivitas yang kontinu atau berkelanjutan ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien. Di sini. Paham? Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, monggo, Mas. Apakah Poliwangi bisa dikatakan sebuah organisasi? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Apakah Poliwangi atau Politeknik Negeri Banyuwangi dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk organisasi? Jawabannya adalah ya. Karena dalam poin-poin ini, Poliwangi memenuhi semua elemennya. Yang pertama adalah sekelompok orang. Poliwangi apakah hanya ada satu individu saja? Tidak. Ada mahasiswa, ada dosen, ada tenaga kependidikan, di mana jumlahnya lebih dari satu individu memenuhi. Terus yang kedua, adanya interaksi antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, itu saling berkolaborasi, saling berinteraksi di sini. Seperti kelas ini contohnya, mahasiswa dengan dosen. Kita berinteraksi. Poin yang kedua telah memenuhi. Poin yang ketiga, adanya aktivitas. Nah, jelas, Poliwangi adalah salah satu bentuk organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Aktivitasnya adalah kegiatan belajar mengajar seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk aktivitas yang ada di Poliwangi. Poin yang ketiga, memenuhi. Dan yang keempat adalah tujuan. Nah, Poliwangi pun mempunyai tujuan. Salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dengan mempunyai jiwa teknopreneurship. Di mana teknopreneurship adalah jiwa kewirausahaan dengan menggunakan teknologi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Poliwangi merupakan salah satu bentuk dari organisasi karena keempat elemen itu sudah memenuhi persyaratan. Gimana? Jelas? Jelas. Nah, ini definisi. Nah, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama
dalam struktur dan juga koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Nah, di sini sama ya tadi dengan definisinya. Poin yang kedua, sistem yang mengkoordinasikan orang-orang, pekerjaan, teknologi, dan juga praktek manajemen untuk mencapai tujuan. Nah, jadi jelas bahwa organisasi itu pasti mempunyai tujuan. Nah, di mana tujuannya pun juga bermacam-macam. Ada yang organisasi bergerak dalam bidang pendidikan, ada yang dengan bergerak dalam bidang non-pendidikan di sini. Nah, kalau di Poliwangi contohnya perusahaan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Selain itu juga organisasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem. Kok bisa? Nah, di mana sistem itu adalah definisinya sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan yang utuh dan secara simultan itu adalah secara bersama-sama ya, berproses ke arah tercapainya tujuan tertentu. Nah, di sini itu ada kotak sebagai sebuah sistem. Di dalamnya itu adalah A, ada B, ada C, di mana A, B, C itu saling bersinggungan, saling berinteraksi, saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Sini. Jelas? Jelas. Oke, jelas. Nah, ini contoh di sini, organisasi dalam konteks sistem. Nah, itu mungkin dari bagian itu bisa kita jelaskan bahwa dari konteks sampai dengan outcome, alias dari input menghasilkan output, itu adanya sebuah proses. Nah, jadi contohnya adalah alumni SMA, SMK ataupun MA itu merupakan input dari Poliwangi. Di mana input Poliwangi ketika sudah menjadi mahasiswa di Poliwangi akan menjalani sebuah proses selama 4 tahun ataupun 8 semester di Poliwangi. Setelah itu mahasiswa akan wisuda ataupun lulus. Itu merupakan tahapan-tahapan dari teman-teman menjadi mahasiswa di Poliwangi. Diharapkan sebelum menjadi mahasiswa dan setelah menjadi mahasiswa, teman-teman itu ada peningkatan nilai. Salah satunya peningkatan nilai untuk mindset, pola berpikir. Sebelum dan setelah menjadi mahasiswa itu ada peningkatan, khususnya dalam hal pengambilan keputusan, pemecahan masalah, mencari solusi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perubahan sikap. Contohnya dari cara berpakaian. Yang mungkin dulu sebelum jadi mahasiswa berpakaian itu kurang begitu pantas. Ya. Setelah menjadi mahasiswa, karena saya sudah merasa saya sudah punya ilmu dan saya calon menjadi orang yang sukses, saya harus bersikap seperti apa. Sehingga ada perubahan dari segi cara berpakaian. Itu salah satu contoh perubahan dari segi sikap. Nah, di mana dalam prosesnya mahasiswa selama 4 tahun di Poliwangi itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, Poliwangi tidak terlepas dari pengaruh eksternal, yaitu pengaruh lingkungan. Di sini banyak sekali yang mempengaruhi. Sebelum kita memasuki faktor apa saja Pak yang mempengaruhi aktivitas di dalam Poliwangi, kita pahami dulu terkait masalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mencakup keseluruhan elemen yang terdapat di luar batas suatu organisasi. Jadi di luar Poliwangi. Tetapi aktivitas dari Poliwangi dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal. Nah, yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian ya, ataupun organisasi secara keseluruhan. Sehingga mempengaruhi aktivitas yang ada di dalam Poliwangi, mempengaruhi kegiatan belajar mengajar yang ada di Poliwangi. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas yang ada di Poliwangi. Yang pertama adalah industri. Mungkin yang kita kenal adalah DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri. Poliwangi bagaimana bisa menciptakan output alias mahasiswa yang sudah lulus yang mempunyai keterampilan, keahlian yang dibutuhkan oleh DUDI. Yaitu salah satunya adalah dengan meningkatkan, dengan memberikan pelatihan soft skill.
Di mana ini sangat bermanfaat ketika mahasiswa sudah menjadi alumni dari Poliwangi. Yang kedua adalah bahan baku. Poliwangi bahan bakunya adalah mahasiswa, di mana ini yang menghasilkan adalah pihak-pihak sekolah menengah atas atau SMA atau SMK ataupun SMK ataupun MA ya di sini. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu juga tidak terlepas dari kemampuan, keahlian, hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh alumni dari Poliwangi. Yang keempat adalah keuangan, pun juga jelas bahwa aktivitas Poliwangi bukan juga dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan yang menentukan jumlah UKT dari teman-teman semuanya. Sini. Pasar jelas, teknologi pun juga jelas ya. Kondisi ekonomi jelas ya. Pemerintah pun juga jelas. Salah satunya apa? Faktor-faktor yang dipengaruhi oleh pemerintah, salah satunya adalah akreditasi institusi, akreditasi prodi. Bahwa Poliwangi ini harus memenuhi persyaratan untuk meluluskan mahasiswa. Salah satunya adalah program studi di Poliwangi itu harus terakreditasi. Ini pun juga terkait masalah legalitasnya. Terkait masalah akreditasi institusi, itu pengaruh dari pihak pemerintah dan juga kebudayaan. Nah, mengapa organisasi itu kok harus ada di sini? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak teman-teman semuanya. Ya. Yang poin satu adalah untuk mencapai tujuan. Ya, untuk mencapai tujuan. Ya. Di mana untuk mencapai tujuan itu perlu adanya kerjasama, perlu adanya pembagian tugas, dan juga perlu adanya teknologi, di mana teknologi itu merupakan media atau alat yang mempermudah atau membantu aktivitas manusia. Di sini. Yang kedua, untuk mengatur lingkungan di sini. Yang ketiga, untuk mengatur ekonomi dan juga transaksi pembiayaan. Dan yang keempat, untuk menerapkan kekuasaan, wewenang, dan juga pengendalian di sini. Karena dalam sebuah organisasi itu pasti sudah ada pembagian tugas. Si A berkompeten dalam bidang ini, si B berkompeten dalam bidang ini. Sehingga antara si A dan si B pun juga saling berinteraksi. Di mana A dan B juga mempunyai wewenang yang tidak sama sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing atau sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Struktur organisasi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya, mungkin di sebuah sekolah, di sebuah lembaga ya, itu ada struktur organisasi yang ada gambarnya kotak-kotak dan lain sebagainya. Itu mungkin apa sih itu? Maknanya apa? Manfaatnya apa di sini? Nah, di sini struktur organisasi adalah peta atau skema atau kerangka kerjasama yang menggambarkan keseluruhan unit kerja, kegiatan serta proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa direktur itu adalah atasan dari kepala divisi. Divisi A, divisi B, divisi C itu mempunyai tingkat yang sama, tetapi mempunyai kewenangan yang tidak sama, yang berbeda-beda sesuai dengan divisinya masing-masing. Misalkan kita ambil contoh, kepala divisi bagian keuangan, kepala divisi bagian personalia, kepala divisi bagian pemasaran. Antara bagian keuangan, bagian personalia, dan bagian pemasaran itu mempunyai tugas yang berbeda, kewenangan yang berbeda. Contoh, bagian personalia mempunyai tugas dan kewenangan melakukan rekrutmen pegawai, melakukan kegiatan pelatihan, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian pemasaran mempunyai tugas dan kewenangan adalah apa? Melakukan kegiatan promosi, melakukan kegiatan
penelitian terkait apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen, dan lain sebagainya. Itu yang menunjukkan antara bidang satu atau divisi satu dengan divisi yang kedua itu tidak sama, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dalam sebuah organisasi. Nah, komponen dasar struktur organisasi. Poin 1, pembagian tugas pada suatu organisasi. Jelas di sana. Dari contoh tadi adanya pembagian tugas. Tugas terkait keuangan semuanya berada di divisi keuangan. Biaya gaji, biaya promosi, biaya operasional perusahaan dan lain sebagainya semua ada di bagian divisi keuangan. Bagian divisi personalia mempunyai tugas dan kewenangan di sini yaitu apa? Melakukan proses rekrutmen pegawai, seleksi, pelatihan, penempatan pegawai, dan lain sebagainya. Dan divisi yang ketiga adalah divisi pemasaran, melakukan aktivitas yaitu apa? Melakukan kegiatan promosi, menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen, menganalisis sejauh mana kemampuan dari produk pesaing, dan lain sebagainya di sini. Sehingga jelas pada poin ke-1 adanya pembagian tugas-tugas. Yang kedua, hubungan pelaporan resmi. Nah, tadi bisa kita lihat bahwa direktur ada di atas, di bawahnya ada divisi A, divisi B, divisi C. Nah, di mana divisi A, B, dan C itu melapornya kepada pihak direktur. Sehingga ada garis komando dan ada garis koordinasi. Biasanya garis komando itu dari atas ke bawah. Kalau koordinasi itu bersifat horizontal dan itu putus-putus. Itu adalah garis koordinasi. Yang ketiga, pengelompokan individu menjadi bagian-bagian dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, dikelompokkan. Sesuai apa? Sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tidak mungkin, misalkan orang yang paham betul atau orang akuntan, alumni dari prodi akuntansi, ya misalkan ditaruh di bagian pemasaran, bisa jalan, tetapi nggak akan optimal. Karena dia lebih ahli dalam bidang akuntansi, dalam bidang pembukuan. Tidak ahli dalam bidang promosi, penjualan, itu enggak. Bisa jalan tetapi enggak optimal. Yang keempat, sistem hubungan dalam organisasi, komunikasi, koordinasi, dan juga pengintegrasian kegiatan secara vertikal maupun horizontal. Pengintegrasian, penyatu paduan. Contohnya, dalam sebuah organisasi ya, atau perusahaan menghasilkan sebuah produk, di mana produk ini adalah produk yang baru, yang akan di-launching. Otomatis antara divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi personalia itu harus ada integrasi. Bagaimana membiayai produk ini untuk dipromosikan agar dikenal oleh konsumen. Yang kedua, bagian pemasaran. Saya harus menggunakan media apa, saluran apa untuk aktivitas promosi. Bagian personalia, siapa yang pantas untuk melaksanakan itu? Semuanya harus berkolaborasi, saling berinteraksi di sini. Keefektifan organisasi. Organisasi dikatakan efektif atau tidak efektif jika, nah, di sini. Poin yang 1, ya, ketercapaian tujuan atau sasarannya. Tujuan organisasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu tercapai tidak? Kalau tercapai, maka organisasi itu dapat dikatakan efektif. Kalau tidak, ya tidak efektif. Poin yang kedua,
kemampuan memuaskan stakeholder, memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya tadi, saya menghasilkan sebuah produk, di mana produk yang saya hasilkan ini konsumen puas tidak? Di mana konsumen dapat dikatakan puas apabila apa yang menjadi harapan dari konsumen dengan apa yang didapatkan oleh konsumen itu sama. Konsumen ingin produk yang seperti ini dan produk yang didapatkan sesuai, maka konsumen akan puas. Dan apabila konsumen puas atau stakeholder puas, dia akan loyal. Dikatakan loyal, dia akan membeli untuk yang kedua kali, membeli untuk yang ketiga kali produk yang kita hasilkan. Di sini. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas organisasi. Stabilitas. Tidak ada organisasi itu ingin bertahan 1 tahun, 2 tahun. Kalau bisa organisasi itu bisa berlangsung 1000 tahun. Sehingga bagaimana strategi organisasi itu agar tetap eksis, tetap hidup di sini. Tetap stabil dengan mendatangkan sebuah keuntungan di sini. Itu baru dikatakan bahwa organisasi itu efektif. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke. Jadi sebagai bahan evaluasi saya terkait materi yang sudah saya sampaikan, ya. Ini ada tugas, ya. Ini tugas kelompok, ya. Di mana dalam satu kelas ini dibentuk sebuah beberapa kelompok, di mana satu kelompok ada 5 mahasiswa. Tugasnya adalah mencari artikel yang memuat tentang organisasi yang mengalami masalah terkait sumber daya manusia, yang mengakibatkan organisasi susah untuk mencapai tujuan. Contohnya misalkan ada sebuah organisasi di mana pegawainya atau karyawannya melakukan demo, sehingga akibatnya aktivitas produksi di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan itu mengalami kendala atau hambatan. Itu contoh saja. Tapi bentuk-bentuk yang lain bisa Anda cari di internet ataupun media-media yang lain. Dan tugas ini dikumpulkan dan dipresentasikan minggu depan. Ini sebagai evaluasi bahwa apa yang saya sampaikan pada hari ini teman-teman semua sudah memahami. Sini. Mungkin ada pertanyaan terkait tugasnya? Cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya ambil kesimpulan bahwa untuk perkuliahan kita pada hari ini, organisasi adalah merupakan sekumpulan individu atau sekumpulan orang yang saling berinteraksi untuk melaksanakan sebuah aktivitas secara kontinu, secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien. Poin yang kedua, bahwa dalam beraktivitas sebuah organisasi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yaitu faktor-faktor lingkungan, antara lain pemerintah, bahan baku, kebudayaan, dan lain sebagainya. Di mana kita tidak bisa mengendalikan faktor eksternal itu, tetapi faktor eksternal itu mempengaruhi aktivitas dari organisasi. Itu kesimpulan untuk perkuliahan kita pada hari ini. Cukup ya untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan dan dipresentasikan minggu depan. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.